Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasabbihi ajma'in. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahul qawli. Marilah kita senantiasa atas kehadirat Allah, atas limpahnya rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, sehingga kini kita masih diberikan kesehatan, iman, dan Islam. Tak lupa pula salawat dan salam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah pembawa syafaat. Dan mudah-mudahan kita selaku umat diberikan syafaat pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Abi Nazirman dan teman-teman yang saya seperjuangan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada sebuah kultum yang berjudul Cara Mengatasi Lupa. Lupa salah satu permasalahan yang sering menimpa pada manusia. Setiap orang pasti mengalami lupa. Lupa tidak mengenal usia, maupun orang dewasa, remaja, dan anak-anak pasti mengalami lupa. Kata lupa banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam rangka menunjukkan Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir mengemukakan bahwa kelupaan merupakan gangguan kepribadian. Manusia dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan dalil, yaitu 1. Lupa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dirinya dikuasai oleh syaitan, dengan berbunyi surat Al-Mujadalah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabum muhin, yang artinya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Yang kedua, mendustakan ayat Allah setelah beriman sehingga dirinya menjadi lupa darinya, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 146 dengan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sasrifu an-nayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabillar rusdi la yattakizuhu sabilla wa iyaraw sabillal ghayy yattakizuhu sabila. Zalikal bil annahum kazzabu bi ayatina wa qanu anha ghafilin, yang artinya akan aku palingkan dari tanda-tanda orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ketiga, lupa karena kemunafikan.
sehingga telah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun melupakan mereka dalam surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna anil ma'rufi wa yakbiduna aydiyahum nasullaha nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, suatu dengan yang lain adalah mereka menyuruh yang mungkar dan mencegah yang makruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Yang keempat, lupa karena ia mengikuti hawa nafsunya hingga ia lupa kepada Allah. Berikutnya, penyebab secara umum 5 hal mengapa orang bisa lupa. Yang pertama, mengalami decai, pemudaran informasi. Kita mengulangi hal tersebut karena kita tidak pernah dengan sengaja mengulang informasi yang kita dapat sehingga informasinya memudar. Contoh, setelah seharian penuh belajar di kuliah, ketika sampai di rumah tidak dipelajari kembali, maka pelajaran yang didapat selama di perkuliahan akan memudar titik, sehingga ujian lisan lupa-lupa ingat itu karena kita mengalami decai. Yang kedua, mengalami interferensi atau tercampurnya baurnya sebagai informasi yang masuk dan disimpan di otak. Karena banyaknya informasi yang kita simpan sehingga kadang kita sulit untuk mengingat dengan jelas meskipun secara samar bahwa ingatan itu ada. Contoh, ingatan itu ibaratkan kita membuka lemari baju besar, di dalamnya banyak berisi baju. Kadang kita kesulitan mengambil baju bukan karena baju itu tidak ada dan baju itu hilang, tetapi lebih karena terlalu banyak baju sehingga kita susah untuk mencari baju yang kita inginkan dan kita cari. Ketiga, mengalami retrieval failure. Informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai untuk. Contoh, apabila kita hendak menyanyi namun tetap tidak ingat dengan nada lagu itu sedikit saja dinyanyikan oleh di samping kita, maka itu dapat menyanyikan tersebut dengan lancar. Keempat, dengan sengaja melupakan. Memang hal ini tidak bisa instan, terjadi butuh proses yang lama. Dengan catatan kita bisa beratensi dan beritensi. Contoh, ketika seorang yang mengalami sedang patah hati menimbulkan trauma, ia berusaha mencari kesibukan agar tidak mengingat peristiwa sakit hati tersebut hingga benar-benar lupa dan tidak mau diingat lagi. Kelima, lupa karena proses biologis yang terjadi. Adanya mengalami kerusakan otak karena kecelakaan kemudian amnesia, tetapi akan menjadi berbeda jika lupa menjadi sudah kebiasaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam Islam juga diajarkan kita tidak terlalu sering lupa. Berikutnya saya ada sebuah tips cara mengatasi lupa. Pertama, memperkuat iman dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah akan memberikan dampak yang baik bagi fisik dan mental. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja otak. Kedua, selalu bersyukur kepada Allah. Segala nikmat yang diberikan kepada selalu bersyukur menunjukkan sifat kita bahwa selalu mengingat kepada Allah, selalu memberi nikmat kepada kita. Yang ketiga, perbanyak berzikir. Berzikir salah satu untuk membuat otak seorang menjadikan lebih kuat dalam mengingat sesuatu hal karena adanya pengulangan yang dilakukan secara rutin dan berulang sehingga sel saraf otak lebih aktif. Keempat, tidak melakukan maksiat karena banyaknya mengerjakan maksiat akan
dosa besar dalam Islam sehingga membuat seseorang menjadi dah lupa dan lalai. Kelima, menjauhi sifat ria. Seorang yang bangga karena cukup banyak memiliki amal jariah, ia akan mudah lupa. Ia tidak lagi mengingat dosa yang ia telah perbuat. 6. Memperbanyak ilmu. Menghidupkan akal dengan cara mempelajari banyak ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Hal ini dapat mengasah akal dan menghindarinya. Demikianlah sebuah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.